Selamat datang di channel Ichimoku Trader. Kali ini saya akan kembali mereview IHSG dan sektoral aja ya. Saya nggak ada bagi topik atau apapun ya. Tujuannya untuk membantu teman-teman memilih sendiri stock pick ya. Bagi pemula, teman-teman bisa belajar untuk melihat stock pick atau memilih stock pick sendiri dari sektoral ataupun IHSG itu sendiri ya, atau mencari indeks sendiri ya. Indeks ada banyak, teman-teman bisa pilih sendiri ya, tujuannya agar teman-teman bisa mandiri ya. Oke, sebelum itu jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share buat ke teman-teman ya. Kita berbagi ilmu aja di sini. Dan ini disclaimer on ya, bukan ajakan atau himbauan untuk membeli ya. Oke, kita langsung mulai aja dari IHSG. Seminggu kemarin naik ya, dari harga 690 ke 6.738, turun lagi, mungkin akan menguji 690 lagi, lalu ngetes 6738 lagi ya. Kalau bisa tembus baru ke 6.800 ya, jadi areanya bakalan kesini nanti. Nih, ke 6752 ya. Areanya 6680 sampai 68 ya, 6813 ya, 6813 atau 6752 ya, daerah sini lah pokoknya. Sini sampai sini 6680, 6813. Kalau di ini, oke, itu untuk daily. Kita lihat secara weekly-nya. Weekly-nya oke. Mungkin besok masih ya koreksi terus naik ya, jadi wajar lah ya. Mudah-mudahan bisa breakout. Kalau bisa breakout bagus, mungkin bisa bertahan di atas 68, tapi hati-hati kalau dia tidak bisa lebih tinggi dari 688, maka dia mungkin akan kembali lagi ke 6680 lagi, atau ke ngetes support lagi di 6635 ya. Itu untuk IHSG. Jadi menurut saya minggu depan, mungkin awal-awal minggu itu koreksi, minggu depan pertengahan minggu mungkin akan naik lagi ya. Itu menurut analisa saya. Oke, kita lanjut ke sektoral aja. Sektoral pertama, transportasi dan logistik. Ya, ini koreksi nih untuk daily-nya. Mungkin akan menguji lagi area 1890 ya. Hati-hati untuk logistik. Namun weekly-nya masih oke nih, masih doji-doji ya. Mungkin akan ada pengujian ke 1940 jika dia berhasil bertahan di atas harga 1900 ya. Jadi transportasi kalau jebol 1900, hati-hati buat teman-teman ya. Karena kalau dia jebol berarti trennya beneran mau turun. Apalagi kalau dia jebol area 1890 sampai 1875, maka akan turun dalam. Oke, berikutnya kita akan bahas IHSG, IDX teknologi ya. Sektor teknologi masih setback aja seminggu ini ya. Ini kalau teman-teman yang mau nyicil masih oke sih ya. Hati-hati area supportnya itu 4554
ya sabar-sabar aja. Kalau mau nyicil masih oke, kalau dia jebol bisa buang ya, atau kalau mau nyicil lagi ya silahkan ya. Kalau menurut saya ini sudah terlalu santai banget ini, udah bisa dicicil-cicil sih DX teknologi sebetulnya. Berikutnya ada energi. Udah rebound, koreksi lagi, mungkin akan koreksi lagi sampai sini 1766 ya. Kalau mantul dari 1766 masih oke sih. Nah, kalau dia jebol 1766 ya mungkinan ya ke 1742, 1712 lagi. Ya, menurut saya sih mungkin masih akan menguji area-area ini. Mungkin akan ke 1860 dulu nih. Minggu depan mungkin masih bakalan naik. Mudah-mudahan ya. Sektor energi. Berikutnya sektor energi cukup menarik ya. Infrastruktur minggu naik ya, terus sideways nyangkut di atas, kena resisten ya. Jadi rata-rata pergerakannya itu kena resisten, bukannya turun. Jadi kemungkinan minggu depan nih, minggu hari Senin ke depan sampai mungkin hari Rabu gitu, Kamis ya masih akan sideways sebelum dinaikin. Ya, infrastruktur weekly-nya kena resisten, mungkin akan sideways area 845 sampai 863 ya. Jadi masih ya nunggu aja dia koreksi dulu gitu. Kalau yang belum ngambil, kalau udah ambil ya bisa di hold. Masih bagus sih infrastruktur, kan udah naik, udah kayak sebelum-sebelumnya ya. Sekarang IDX Industry masih sideways juga, mungkin akan menguji area 1180. Kalau nggak dijebol, kalau dijebol mungkin akan ke 1165. Oke. Berikutnya ada yang weekly-nya, ya dia masih gagal tembus area resisten ya. Jadi kalau dia koreksi 1170 masih oke sih. Nah, kalau dia ke 1165 atau 1160, dia mungkin akan sideways area itu. Berikutnya ada IDX finance ya, finance. Ya, ini juga koreksi masih wajar lah ya. Mungkin 1407 atau 1400, 1400, 1407, koreksinya karena kena resisten 1428. Menurut saya wajar sekali. Ini kena resisten, emang di situ resistennya. Mungkin akan sideways area 1428 sampai 1384. Area support sama resisten untuk saat ini ya. Untuk weekly-nya. Oke. IDX Finance masih menarik ya. Jadi teman-teman masih bisa cicil nanti setelah dia mantul atau koreksi ya. Teman-teman masih bisa cicil, oke. Berikutnya ada IDX Healthcare ya, sektor healthcare. Ini masih sideways saja. Ya, masih bisa dicicil kalau teman-teman masih mau cicil ya. Karena dia masih berada di area support dan mantul lagi, support mantul lagi kayak gitu ya.
selama nggak jebol 1472 sih masih oke. Tapi kalau dia jebol lagi 172 maka dia akan ngetes lagi 1447, 1436 ya. Hati-hati kalau dia masih gagal lagi. Ini kalau sekali minggu depan doji lagi sih kemungkinan ya bisa naik. Tapi kalau dia nggak bisa doji malah jebol ya tinggalkan dulu lah ya. Intinya dia jangan sampai jebol 1448, 1436. Berikutnya ada teman-teman kalau mau nyari saham-saham ada IDX BUMN, ada IDX Quality, ada IDX Growth ya. Teman-teman bisa cari juga ada Syariah Growth juga ya. Selain sektoral teman-teman juga bisa cari kelompok-kelompokan indeks-indeksan ya. Ya kodenya IDX gitu ya di TradingView. Ya, berikutnya ada basic material. Ya, nah ini masih cakep nih basic material. Ini kemungkinan akan ke 1040 terlebih dahulu ya. Walaupun dia punya resistennya di 160 ya. 1060 maksud saya. Dia akan ke resisten 1040-nya dulu. Atau daily-nya. Untuk weekly-nya masih oke banget. Kalau koreksi mungkin ke 1010 ya, kalaupun dia koreksi. Ini tujuannya ke 1050 untuk mingguan. Cuma ya masih menarik sih, cuma udah terlalu dekat resisten. Saya jadi harus hati-hati. Berikutnya ada cyclical ya. Cyclical ya udah di atas ya, ada resisten, udah breakout ya, cukup menarik ya. Dia tujuannya ke 917, sekarang kena 916, tujuannya 930 ya. Sekarang dia berusaha uji area ini. Kalau dia gagal minggu depan mungkin akan koreksi ke 906, jadi range-nya 930 sampai 906 ya. Itu ide cyclical. Berikutnya ada DX non cyclical dan terakhir properti ya. Jadi ada sektoral energi, ada sektoral cyclical ya. Properti cukup menarik dan ada sektor finance juga tapi masih koreksi dulu. Jadi biarkan yang koreksi dulu. Nanti kalau udah mantul bisa kita ambil. Jangan langsung buru-buru diambil kecuali tujuannya emang invest di situ. Ya ini kena resisten ya di 750. Ya belum sempat ke 757. Jadi dia masih koreksi tapi mantul lagi. Kalau dia masih koreksi ke 744 masih oke. Tapi kalau dia mau ngetes resisten di 760 ya. Ini untuk daily-nya, weekly-nya masih santuy-santuy. Ya. Ini masih bisa lah ke 760, 765. Ya, non cyclical masih menarik sih, cuman udah deket resist banget. Jadi menurut saya harus hati-hati. Ya, makanya itu ditutup turun walaupun ditarik naik lagi. Dan terakhir ada properti ya. Healthcare cukup
menarik tapi masih koreksi juga. Ya, industri menarik ya, tapi masih koreksi juga. Yang paling menarik tadi itu ya cuma consumer cyclical ya, cuma itu udah terlalu tinggi, jadi harus hati-hati. Nah, properti udah berusaha naik ya seminggu kemarin, sekarang berada di area resisten di 740 atau 738. Mungkin masih bisa naik ke 741. Kalau gagal mungkin ke 725 untuk daily-nya. Untuk weekly-nya cakep sih. Mudah-mudahan bisa naik lagi sampai 740 sampai 749 ya. Mudah-mudahan minggu depan ya. Nah, jadi kita tambah satu lagi, ada IDX properti, ya, IDX energi, finance masih harus koreksi, healthcare juga harus koreksi atau sideways ya, healthcare masih sideways. Ada cyclical ya, cyclical juga menarik. Basic material masih harus koreksi juga sedikit ya, dan sektor-sektor lainnya. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.